Selamat malam saudara-saudari semua, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini bertemu dengan kami dalam acara Suar Sunderman. Seperti namanya, suar berarti cahaya, dan kita berharap agar kiranya Suar Sunderman menjadi wadah diskusi bersama, terutama membahas tentang current issue yang ada secara khusus di Pulau Nias dan juga di negara kita di Indonesia. Pada malam hari ini, Suar Sunderman tayang sebagai episode perdana, dan pada malam hari ini juga kita membahas sebuah topik yang menarik dan cukup hangat belakangan ini, yakni gereja dan politik. Kita kedatangan tamu istimewa hari ini, yakni Pendeta Dr. Aloka Sigule. Selamat malam, Pak Oka. Kita menyapa beliau dengan Bung Oka. Dan Bung Oka adalah Rektor STT BNKP Sunderman dan juga adalah pengajar di STT BNKP Sunderman secara khusus bidang pastoral. Namun pada malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bung Oka dalam tema gereja dan politik. Untuk memulai diskusi kita ini, Bung Oka, tentang gereja dan politik, kita mulai dengan diskusi politiknya dulu deh. Sebenarnya politik ini kalau dilihat dari akar katanya itu mulia sekali ya. Betul. Dia membangun sebuah kota agar kota itu bisa sejahtera, bisa merasakan keadilan. Nah, menurut Bang Oka ya, tiba-tiba mengapa di masyarakat kita pada saat ini politik itu justru konotasinya menjadi negatif gitu. Ya, pertama dulu terima kasih ya untuk undangan ini menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan kedua, saya menyapa sahabat Sunderman dimanapun Anda berada. Memang tadi istilah politik dari bahasa Yunani, polis, kota. Tapi ada disclaimer dulu ya, saya bukan ahli politik, baik secara teoritis maupun praktis. Saya juga tidak terlibat dalam politik praktis. Juga saya bukan pengamat politik, lebih tepatnya sebagai pemerhati isu-isu politik. Tadi sudah disebutkan bahwa bidang saya adalah pastoral. Namun demikian, dalam diskusi kita tadi disebutkan bahwa gereja dan politik ini dibahas tentang politik, lalu kemudian mengapa kemudian politik itu menjadi kotor, menjadi kasar, menjadi sesuatu yang berbahaya, kita akan jelaskan nanti. Tapi pertama bahwa politik itu kemudian diadopsi, kata polis itu diadopsi kemudian ke dalam bahasa Latin politika, yang artinya urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Jadi kalau tadi awalnya mengurus kota, negara kota, lalu kemudian berkembang politika, urusan pemerintahan. Nah, sekarang sudah semakin berkembang lagi. Bukan hanya menyangkut urusan negara kota, bukan hanya menyangkut urusan pemerintahan, tapi berbagai aspek kehidupan manusia yang melibatkan proses, aktivitas, dan juga praktik pada pengambilan keputusan. Baik keputusan yang sifatnya kolektif maupun keputusan yang individual. Jadi itulah pertama dulu tentang politik. Nah, ini menarik sekali ya, bahwa di awalnya itu politik itu sebenarnya adalah sebuah usaha yang mulia, tetapi kemudian politik memiliki konotasi yang negatif. Di masyarakat. Nah, yang menjadi diskusi kita seterusnya, Bung Oka, menurut Bung Oka begitu ya, apakah gereja ini bisa terlibat ya di dalam politik? Nah, karena kalau kita lihat dalam sejarahnya memang ada beberapa peristiwa di mana politik itu dan gereja juga saling terhubung ya. Misalnya di masa lalu itu ada peristiwa-peristiwa tertentu seperti kasus di tahun 1938 itu ya, gereja di Jerman kita ambil contoh,
menjadi gereja yang berpolitik karena pada saat itu ada peristiwa yakni Nazi di Jerman yang pemerintahnya banyak melanggar kemanusiaan, sehingga pada saat itu gereja itu terlibat, saya mungkin katakan itu terlibat secara praktis ya, dan juga secara etis mereka, dan menyuarakan apa yang menjadi nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh gereja. Menurut Bung Oka di masa kini, bagaimana keterhubungan gereja dan politik ini? Pertama dulu tadi saya akan menjawab mengapa politik itu dianggap kotor ya, dianggap kasar, berbahaya. Itu muncul bukan tanpa alasan sebenarnya. Politik yang pada awalnya mulia berubah menjadi sesuatu yang kotor, berubah menjadi sesuatu yang negatif di tengah-tengah masyarakat, karena memang dalam praktiknya sekarang ini jauh dari yang ideal. Namun persepsi ini sebenarnya tidak benar sepenuhnya, karena sekali lagi politik itu sesuatu yang amat mulia, amat baik untuk menata kota, untuk menata daerah, untuk membangun suatu daerah. Politik itu netral sebenarnya. Tetapi bagaimana perilaku pelaku politik itulah yang kemudian membuat politik menjadi terkesan negatif. Saya berikan beberapa alasan, antara lain ya. Misalnya, sekarang kita tahu money politics, politik uang. Istilahnya dalam bahasa Nias, tukobe. Ya, saya akan memilihmu, dan setelah itu, dan bahkan bukan setelah itu, sebelum itu sudah saya terima uang darimu. Jadi itu yang pertama dulu, money politics. Yang kedua, mengapa juga bisa dianggap negatif, dianggap kotor, karena seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Intimidasi misalnya, pejabat atasan kepada bawahan. Atau bisa juga dengan iming-iming bantuan-bantuan. Ya, kita masih ingat bantuan-bantuan sosial. Tidak salah memberikan itu sebenarnya. Kesalahannya adalah ketika menggunakan uang negara, uang daerah untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan itu menambah buruknya politik dalam pandangan masyarakat. Yang ketiga, adanya manipulasi proses dan hasil pemilu atau pilkada. Di berbagai tempat kita bisa melihat, menyaksikan itu. Bahkan ada guyon yang mengatakan di Indonesia itu pemilunya istimewa. Beberapa bulan sebelum pemilu dimulai, hasilnya sudah diketahui. Saya pikir guyon itu guyon, tapi sebenarnya ada benarnya. Sebelum pemilu dimulai beberapa bulan sudah diketahui hasilnya. Termasuk juga misalnya pilkada. Dan terakhir, adanya harapan-harapan palsu, janji-janji palsu para kandidat. Nah, itulah sebabnya kemudian politik dianggap negatif. Nah, pertanyaannya sekarang kan, apakah gereja boleh berpolitik ya? Apakah gereja boleh berpolitik? Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap juga. Pertanyaan ini agak susah ya. Karena mengapa saya katakan agak susah? Karena masalahnya kompleks, sangat kompleks. Apakah gereja dapat berpolitik? Tergantung juga konteks sebuah daerah, sebuah negara. Nah, secara umum kita tahu bahwa pemahaman masyarakat kita tentang gereja, tugas utamanya adalah urusan keagamaan, urusan kehidupan spiritual jemaat. Tapi saya mau mengatakan, misalnya saya membaca artikel Jim Harris dalam artikelnya dengan judul The Church's Role in Politics, peran gereja dalam politik. Dia mengatakan bahwa gereja memiliki peran dan tanggung jawab politik bagi warganya. Sebab warga gereja setiap hari
harus berurusan, harus berhadapan dengan masalah sosial politik. Oleh karena itu ada tanggung jawab gereja di situ. Dia juga katakan bahwa gereja memiliki peran kenabian yang menyuarakan yang sering kita sebut suara kenabian, menyuarakan keadilan sosial, menyuarakan kebenaran. Itulah peran gereja dan tanggung jawab gereja, memperjuangkan kesejahteraan umum yang seringkali beririsan dengan isu-isu politik. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini gereja menurut saya harus dapat mengadvokasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Gereja sebaiknya hadir dalam proses perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Harus aktif memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah di pusat maupun di daerah. Sekaligus juga berjuang bersama pemerintah melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, memperjuangkan pendidikan dan kesehatan, memperjuangkan perdamaian, dan mungkin juga memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Saya pikir itu tanggapan saya tentang apakah gereja dapat berpolitik. Dalam tataran itulah politik gereja berada. Ya, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya gereja itu dari paparan Bung Oka tadi tidak boleh pasif begitu ya. Tidak boleh menjauhkan diri dari politik. Ya. Justru gereja memberikan pandangannya, memberikan kontribusinya di dalam politik. Nah, diskusi kita selanjutnya ini Bung Oka, ada pandangan masyarakat yang sudah terlanjur tidak menyukai politik ini dan melihat gereja ya seharusnya tidak terlibat langsung di dalam politik. Yeah. Dan ada juga yang berkata seperti Tom Hayden, beliau berkata bahwa ini ada semacam silent majority ya. Yeah. Dan ketika mayoritas yang seharusnya bisa berkontribusi di politik ini tidak berkontribusi, justru pemimpin-pemimpin yang incompatible itulah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika gereja bisa terlibat di dalam politik seperti apa sebenarnya yang bisa diperankan oleh gereja dan juga pelayannya ini? Iya. Secara khusus, apakah gereja harus terlibat ya dalam politik praktis seperti yang terjadi ya belakangan ini? Ya, itu tadi juga terkait dengan pernyataan sebelumnya bahwa dalam sejarahnya juga sebenarnya gereja terlibat dalam politik, termasuk dalam politik praktis. Pada masa Kekaisaran Romawi misalnya, masa Theodosius. Jadi kita bisa melihat waktu itu gereja atau kekristenan menjadi agama resmi negara. Ya. Dan pada saat itu gereja terlibat langsung dalam pemerintahan. Sangat praktis gereja. Atau misalnya pada abad pertengahan ketika gereja Katolik Roma berkuasa. Paus pada waktu itu memiliki kuasa yang sangat besar, bisa memengaruhi pemerintahan kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan Martin Luther pun dalam perjuangannya melawan penyalahgunaan kekuasaan gereja Katolik pada waktu itu juga tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Yeah. Atau kita mengenal misalnya Martin Luther King Jr., seorang pendeta, tokoh, pemimpin yang memimpin gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Atau juga misalnya pada era komunisme, kita di gereja Katolik Polandia. Gereja Katolik Polandia pada waktu itu menyerukan gerakan anti komunis. Di Afrika, gerakan yang menentang apartheid. Yeah. Jadi itu tadi sebabnya saya katakan bahwa gereja memiliki peran dan tanggung jawab moral dalam politik. Tetapi apakah gereja harus terlibat secara praktis seperti sekarang ini? Saya pikir gereja baik sebagai institusi
maupun melalui tokoh-tokohnya harus memainkan peran penting dalam sejarah politik, baik sebagai penguasa, sebagai pengkritik, ya, maupun sebagai pembela keadilan. Namun hemat saya sejauh ini dalam pengalaman historis juga menunjukkan bahwa ketika gereja terlalu terlibat dalam politik praktis, ada risikonya. Risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu akan semakin meningkat kalau gereja terus-menerus terlibat dalam politik praktis. Karena itu sebaiknya gereja lebih baik memilih berfokus pada advokasi, menampingi, memberi pendidikan politik, advokasi moral, keadilan sosial, sehingga dia tidak menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu atau pada partai tertentu. Ya, ini semakin menarik diskusinya ya, Bung Oka. Kita mau lihat juga dari sisi pilkada ini ya. Ya. Yang sebentar akan kita langsungkan tanggal 27 November 2024. Nah, ini menarik ini karena di beberapa daerah justru pilkada ini menuai banyak sekali peristiwa-peristiwa kontroversi ya. Pertanyaannya ini kita mau bertanya bagaimana ya di tengah hiruk-pikuk pilkada saat ini, bagaimana gereja seharusnya menyikapi? Ya, jadi gini, terkait dengan pilkada yang dilaksanakan tahun ini, sebentar lagi kita akan mengikuti atau melaksanakan pilkada itu. Sekali lagi saya katakan bahwa gereja berperan dan bertanggung jawab untuk mendidik warga jemaat supaya bersikap bijaksana, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Fokus utama gereja adalah pembimbing moral, pembimbing spiritual warga jemaat. Nah, dalam realitasnya memang harus diakui bahwa ada para pelayan yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Ini juga sebenarnya pergumulan. Karena ada pro kontra tadi. Apakah para pelayan, terutama para pendeta, pastor, boleh terlibat dalam politik praktis, boleh mendukung tokoh tertentu, boleh mendukung partai tertentu. Ada yang mendukung sebab menurut mereka inilah kesempatan bagi para pendeta, para pelayan gereja untuk menunjukkan keberpihakan kepada para tokoh yang dia anggap lebih baik dari yang lain. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak juga yang kontra. Mengapa? Karena ada kekhawatiran jangan-jangan nanti gereja keluar dari tugas utamanya sebagai pembimbing kehidupan moral, pembimbing kehidupan spiritual warga jemaat. Dan keterlibatan para pendeta dalam politik praktis ini berpotensi memecah belah warga jemaat. Berpotensi ya, saya tidak menuduh akan, tapi berpotensi, ada potensi memecah belah warga jemaat. Jadi saya harap sebenarnya para pelayan gereja, para pendeta, para pastor bisa bersikap bijaklah menghadapi pilkada ini. Jadi lebih baik, saya juga tidak katakan bahwa gereja netral ya. Begini, saya katakan gereja, pelayan gereja sebenarnya tidak boleh netral. Tidak boleh netral. Kalau netral ini dia seolah-olah ada yang salah, dia tidak mengkritik, ada yang benar, dia tidak pro kebenaran, tidak pro juga kejahatan. Jadi tidak boleh netral. Gereja memang harus memihak, tapi bukan memihak siapa orangnya, bukan memihak kepada partainya, tapi memihak pada kebenaran dan keadilan. Nah, itulah tanggapan saya di tengah-tengah hiruk pikuk pilkada dewasa ini.
Walaupun demikian berarti gereja ini terlibat di dalam politik, dia mesti juga punya posisi ya. Dan posisi ini bukan berarti keberpihakan pada tokoh, bukan berarti keberpihakan pada komunitas yang menggolongkan diri pada partai tertentu, melainkan berpihak pada kebenaran begitu ya, berpihak pada nilai-nilai moral yang seharusnya ia sampaikan sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menarik Bung Oka. Pertanyaan terakhir kita, diskusi terakhir kita pada malam hari ini terkait dengan adakah harapan-harapan Bung Oka ya kepada terutama masyarakat dan secara khusus generasi muda di Kepulauan Nias ini, supaya mereka ini tidak apatis dengan politik, kemudian tidak merasa bahwa ya kita akan memilih begitu saja dan tidak ada harapan sebenarnya ya, terlihat tidak ada harapan di dalam politik ini, melainkan bagaimana ya supaya generasi muda kita itu mulai memperbincangkan dan berdiskusi tentang politik ini, terutama menjelang pilkada. Ya, saya berharap sebenarnya dalam pilkada tahun ini masyarakat, terutama warga gereja, bisa menghadapi pilkada ini dengan penuh tanggung jawab lah, penuh kebijaksanaan, dan dalam semangat persatuan. Jadi saya mengajak masyarakat sebenarnya, warga jemaat, anak-anak muda, gunakanlah hak pilihmu, tapi tetap jaga perdamaian, tetap jaga keharmonisan. Kita harus menolak provokasi dan hoax. Kita harus menghadirkan perdamaian di tengah-tengah ketegangan politik, yang di tengah-tengah suhu politik yang memanas. Kita harus menghadirkan keademan, perdamaian, dan andalkanlah hikmat Tuhan. Saya tentu berharap semoga di pilkada ini warga jemaat kita, warga gereja, masyarakat semakin dewasa ya, semakin dewasa, sehingga kalaupun nanti ada yang kalah, ada yang menang, bisa disikapi dengan sikap dewasa. Jangan nanti setelah kalah lalu bermasalah. Saya berharap semoga pilkada tahun ini bisa menjadi kesempatan bagi warga jemaat, bagi masyarakat untuk bersikap dewasa dalam kehidupan berdemokrasi, dan jangan sampai membuat hubungan sosial kita satu dengan yang lain retak. Jangan sampai. Tetapi mungkin perlu juga saya sampaikan harapan yang lain. Tolok ukur bagi kita untuk memilih siapa nanti akan kita pilih. Sebenarnya tidak ada tolok ukur yang ideal, tapi paling tidak ada beberapa poin. Ya, nanti kita bisa cari banyak teksnya, banyak rujukan dalam Alkitab, tapi saya meringkasnya begini. Telusuri calonnya. Apakah dia berkualitas? Kualitas ini tidak hanya menyangkut kemampuan intelektual, tapi juga kualitas hidupnya seperti apa. Yang kedua, perhatikan keluarganya. Mengapa saya katakan perhatikan keluarganya? Dalam beberapa kasus, keluarga kepala daerah memengaruhi kebijakan kepala daerah tersebut, dan bahkan kadang-kadang lebih berkuasa dari kepala daerah itu sendiri. Betul. Ketiga, tim sukses. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah ketika saya khotbah di gereja, kadang-kadang tim sukses ini lebih wali kota dari wali kota. Benar. Lebih bupati dari bupati. Dan selama ini kita sudah amati bagaimana gerakan-gerakan tim sukses di media sosial, bagaimana pernyataan-pernyataan mereka. Kalau sudah begitu, kita pikir ulang apakah memilih pasangan yang dia dukung. Jangan-jangan nanti dia yang jadi bupatinya, dia yang jadi wali kotanya. Dan yang terakhir, perhatikan juga, walaupun ini berat menelusuri, siapa orang-orang di belakang mereka. Bisa saja seseorang terpilih di secara de jure dia adalah bupati atau wali kota, tapi secara de facto bukan.
Ada orang tadi yang ada di belakang. Ya kita tahulah di Indonesia ini juga sama, di dunia ini juga sama. Siapa pemodal yang tadi memodali dia dalam proses pemilihan itu. Jadi itu pesan saya. Tapi apapun ceritanya, siapapun yang menang, saya harap masyarakat kita, jemaat kita, para pendeta, para pastor, pimpinan jemaat, pimpinan sinode bisa menerima hasilnya siapapun nanti yang menang, supaya kita bisa tetap hidup harmonis kembali pasca pilkada nanti. Nah, terakhir ini Bung Oka, setelah kita berbincang-bincang panjang lebar ini tentang gereja dan politik, kita sampai pada akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Kami meminta Bung Oka untuk memberikan closing statement. Ya, sebenarnya closing statement ini bukan pendapat saya sih. Hanya saya tertarik saja dengan pernyataan Romo Frans Magnus Suseno yang konon katanya begini, pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Saya pikir pernyataan ini walaupun dalam konteks pemilu, saya pikir relevan juga untuk pilkada. Bahwa nggak ada kok calon yang sempurna. Nggak ada calon yang betul-betul benar, betul-betul baik, nggak ada. Nggak ada juga calon yang benar-benar jahat. Nggak ada. Ada baiknya, ada buruknya. Pilkada ini bukan untuk memilih calon yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang buruk itu berkuasa. Saya pikir itu pernyataan saya yang terakhir pada episode malam ini. Nah, terima kasih banyak Bung Oka. Ini menarik sekali. Closing statement Bung Oka mengajak kita untuk mempergunakan hak pilih kita. Jangan menjadi golput pada tanggal 27 November 2024. Mari kita memilih tokoh yang kita sudah analisis riwayat hidupnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Oka untuk menjadi pemimpin daerah kita ke depan di Pulau Nias ini. Demikianlah episode perdana Suara Sunderman pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk sahabat Sunderman yang sudah mau bergabung mendengarkan podcast ini, dan mari kita menunggu podcast berikutnya. Sampai jumpa di Suara Sunderman.